kemiskinan masih saja melanda negeri ini. Hal ini juga sejalan dengan tingginya biaya pendidikan yang masih menghantui masyarakat dengan ekonomi lemah. Karena keadaan inilah, masih ada saja anak-anak kurang mampu yang tidak bersekolah. Guna mengentaskan keadaan ini, Dian Bersinar Foundation pun hadir sejak 12 Maret 2007. Yayasan yang diprakarsai oleh Dosri Bakara ini konsen dan peduli akan pendidikan serta sosial masyarakat pinggiran dan mayoritas lainnya, khususnya Kota Medan. Ada banyak program di Dian Bersinar. Salah satunya adalah pendidikan anak usia dini bagi penduduk yang bermukim di pinggiran rel Jalan Salak Medan. Kegiatan Dian Bersinar di Jalan Salak tidak berlangsung lama. Sekarang kegiatan belajar mengajar ini pun sudah pindah ke Jalan Selam 6 Medan. Selain di Jalan Selam, Dian Bersinar juga memiliki daerah dampingan lain di kawasan Kampung Aur. Di daerah ini, para relawan Dian Bersinar memberikan kursus mata pelajaran untuk anak-anak. Kursus gratis ini berlangsung setiap siang, setiap Selasa hingga Jumat. Didasari rasa kepedulian yang tinggi untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera, yaitu yang tinggal di daerah pinggiran rel kereta api, maka Dian Bersinar Foundation pun hadir. Nah, sekolah ini dulu pemirsa berada di daerah pemukiman yang sangat kumuh, yaitu di Jalan Salak dan Kampung Aur. Nah, sekolah ini bertujuan untuk membantu pendidikan anak-anak yang ada di area tersebut. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih dalam dengan dua orang pengajar dari Dian Bersinar Foundation, yaitu ada Zudika Manulang dan Febri Nagultom. Halo Zudika. Halo. Apa kabar? Baik. Febri, apa kabar? Baik. Nah, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Saya ke Febri. Apa sih yang melatar belakangi berdirinya Dian Bersinar Foundation ini sendiri? Latar belakangnya Dian Bersinar ini didirikan oleh Kak Dosriana Bakara. Ketika itu dia melintasi daerah rel. Nah, ketika itu dia melihat sepanjang rel itu anak-anak banyak yang berkeliaran. Nah, di situ muncul rasa kepedulian kakak itu. Nah, di situ kepedulian itu memunculkan harapan kakak itu untuk menuntaskan buta huruf. Nah, karena di sepanjang itu orang tua tidak peduli akan pentingnya pendidikan untuk anak, dan anak tidak mendapatkan hak untuk belajarnya karena banyak orang tua yang membawa anak itu ke jalanan seperti dibilang meminta atau pengemis gitu. Nah, dari situlah didirikan yayasan yang di sepanjang di pinggiran rel itu dimulai dari pendidikan bimbingan belajar. Kemudian untuk PAUD. Nah, saya ke Zudika nih. Tujuan didirikannya Dian Bersinar sendiri seperti apa? Kalau Kak Dos sih melihat bahwa Kak Dos ingin sekali anak-anak ini bisa ditolong. Mereka ditolong untuk hidupnya, mereka bisa menolong dirinya sendiri. Bahkan nantinya ke depan mereka bisa menolong orang lain gitu. Terus tujuan yang kedua juga yang kakak ini lihat adalah kakak ini ingin anak-anak ini tidak memiliki hidup yang sama dengan orang tuanya. Karena kita tahu anak-anak ini tinggal di pinggiran rel yang sebagian besar orang tuanya berpenghasilan dari memulung, mengemis gitu. Jadi anak-anak ini adalah harapan gitu supaya mereka bisa membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Untuk keluarganya sendiri minimal seperti itu ya. Saya kembali ke Febri. Dikabarkan nih katanya dulu sempat pindah ya, yang tadi di awalnya di Jalan Salak. Nah, ini kemudian pindah kemana pindahnya? Dan apa sih alasannya kenapa harus pindah? Karena kan di Jalan Salak itu, di pinggiran rel itu tidak nyaman belajar untuk anak. Seperti lingkungannya yang tidak mendukung seperti kumuh dan kereta api yang sering berlewatan yang mengganggu aktivitas belajar. Akhirnya dari Jalan Gandhi ini kemana lagi? Kita pindah ke Jalan Selam, inilah alamat kita sekarang. Baik, saya ke Zudika lagi nih. Nah, Zudika, bagaimana sih respon orang-orang ketika Kak Dosri ini sendiri mendirikan Dian Bersinar Foundation? Apakah ada sempat penolakan dari masyarakat sendiri? Iya, ada. Jadi dulu waktu pertama sekali Kak Dos mulai mengajar anak-anak,
ada masyarakat yang menolak kedatangan Kak Dos gitu, menolak kegiatan yang dilakukan oleh Kak Dos gitu. Mereka curiga dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kak Dos ini gitu. Kecurigaan mereka ini bahkan ada mereka menunjukkan nada yang tidak suka gitu, seperti mereka marah-marah, mereka sampai mengusir gitu. Tapi Kak Dos tidak berhenti sampai di situ, dia terus mengajar anak-anak. Nah akhirnya lama-kelamaan mereka melihat proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Kak Dos gitu, dan akhirnya mereka yang mengantarkan sendiri anak mereka untuk diajari ke Dian Bersinar. Pendidikan anak usia dini yang ada di Dian Bersinar terbagi atas 2 kelas. Kelas A untuk anak usia 3 hingga 4 tahun, dan kelas B untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Masing-masing anak membayar Rp2.000 per harinya. Uang ini tidak semata-mata digunakan sebagai biaya operasional sekolah. Uang ini ditabung untuk kemudian menjadi bekal siswa memasuki masa sekolah dasar. Baik, saya beralih ke kegiatan dan program yang diajarkan di Dian Bersinar Foundation ini sendiri apa saja sih? Kalau pagi hari kita buka PAUD untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun, kemudian kegiatan bimbingan belajar untuk siang harinya, terus kegiatan lainnya seperti ada kegiatan penambahan gizi buat anak-anak tiap minggunya, lalu ada program camp anak setiap tahun itu kita buat program. Kerohanian tadi juga ada ya, yang disebutkan Febri tadi ya, kerohanian. Kerohanian seperti mengaji untuk yang Islam dan PA untuk yang Kristen gitu. Ada juga perayaan hari ulang tahun RI, juga hari ulang tahun DBF, rekreasi setiap semester, baru buka puasa bersama, Natal, kewirausahaannya juga ada gitu, klub dongeng dan taman baca. Febri, untuk PAUD sendiri siapa sih anak-anak yang diajarkan? Yang dulu itu di Jalan Salak itu anak-anak sepinggiran rel kereta api, itu yang kita ajarkan. Nah kalau sekarang itu karena kan sudah penggusuran rel, nah anak orang tua itu kan udah banyak yang pindah, ada yang ke Sentis, ada yang ke Tembung, berpencar lah sudah semuanya, ya? berpencar semuanya. Nah ada juga yang karena kejauhannya, jadi mereka tidak mengantar anaknya kembali ke Dian Bersinar. Nah tapi ada juga yang tetap. PAUD sendiri itu seperti apa ya cara belajarnya, kemudian kelas-kelasnya? PAUD itu terdiri dari 2 kelas, kelompok A dan kelompok B. Kalau kelompok A itu adalah bentuk pengenalan, misalnya pengenalan warna, huruf, angka. Di situ kebanyakan untuk bermain dan pengenalan lah. Untuk kelompok B itu fokusnya mempersiapkan anak itu untuk calistung lah. Saya ke Zudika lagi nih. Tadi dikatakan ada bimbingan belajar. Nah, apa saja sih yang diajarkan kepada anak-anak untuk bimbingan belajar ini? Kalau bimbingan belajar, mereka belajar seperti yang mereka pelajari di sekolah. Cuma kita lebih ke bimbingannya, mana mereka yang susah untuk dipahami, kayak pelajaran matematika, bahasa Inggris, sains. Baru kita juga berikan pelajaran seni rupa, seni musik, seni drama gitu kan, seni tari. Nah, tadi ada PAUD dan bimbingan belajar. Nah, apakah kedua program ini berbayar? Kalau untuk bimbingan belajar anak-anak tidak bayar. Gratis sih berarti ya. Nah, kalau untuk PAUD sendiri gimana? Kalau untuk PAUD sendiri kita bayar itu bentuk 2.000 per sekali masuk. Itu hanya per sekali masuk. Kalau dia tidak masuk itu tidak bayar. Dalam 1 minggu ada berapa kali masuk itu? Dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Gitu, Gitu dia hanya per sekali masuk. Bimbingan belajarnya sendiri apa tujuannya? Bimbingan belajar untuk anak-anak ini sebenarnya dibuat supaya anak-anak ini dulunya rentan kan turun ke jalan gitu kan, karena mereka tinggal di daerahnya seperti itu gitu. Jadi kita buat bimbingan belajar untuk menarik perhatian mereka, untuk menarik keinginan mereka belajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bimbingan belajar itu ada supaya mereka bisa teratasi kesulitan belajarnya. Mana mereka yang lemah di bidang yang satu, mereka bisa kita bimbing di situ. Terus yang ketiga juga untuk memotivasi mereka supaya semakin rajin belajar, rajin sekolah. Nah, tadi dikatakan ada wirausaha, ada program wirausaha seperti itu ya. Nah, saya penasaran nih, apa sih kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh teman-teman di sini? Kalau wirausaha di situ anak-anak kita ajari untuk membuat hasil olahan makanan seperti bakwan jagung, keripik ubi,
terus jus, bubur gitu. Nah, mereka sendiri yang buat, anak-anak sendiri yang buat, dibantu oleh para tutor, dan mereka sendiri juga yang menjualkannya ke jalanan. Uang yang terkumpul dikemanakan? Kita masukkan ke tabungan. Jadi tabungan anak-anak kita pribadi latih untuk ya. menabung. Baik Zudika dan Febri, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Nah pemirsa, ternyata Dian Bersinar Foundation ini juga akhirnya berkembang menjadi sebuah rumah edukasi. Nah rumah ini diperuntukkan untuk anak-anak agar bisa fokus belajar. Namun seperti apa? Simak liputannya yang satu ini. Dian Bersinar Foundation semakin berkembang. Salah satu perkembangannya adalah dengan mendirikan rumah edukasi bagi anak-anak tidak mampu. Rumah edukasi ini didirikan untuk menampung anak-anak yang dulu bermukim di pinggiran rel Jalan Salak. Ada 13 anak yang tinggal di sini. Usia mereka variatif, mulai dari usia 8 hingga 17 tahun. Di sini mereka didekatkan dengan suasana kondusif untuk belajar. Belajar bersama seperti ini baik untuk membangun kerjasama dan komunikasi di antara mereka. Keadaan ini tentu saja berbeda dengan di rumah mereka saat masih berada di pinggiran rel. Selain belajar bersama, anak-anak ini juga diajarkan untuk mandiri. Masing-masing anak diberi tugas dan tanggung jawab. Tugas yang diberikan mulai dari memasak, mencuci piring, hingga bersih-bersih. Cara ini dilakukan untuk melatih mereka agar hidup disiplin dan bertanggung jawab. Febri, apa sih yang melatar belakangi berdirinya rumah edukasi? Karena di dalam rumah mereka masing-masing itu kan bentuknya seperti ruangan. Jadi di situ tidurnya, di situ belajarnya. Nah, dan Kak Dos sendiri melihat itu kayaknya tidak layak untuk belajar seorang anak. Makanya dia memiliki impian untuk mendirikan rumah edukasi. Di mana rumah edukasi ini setiap anak itu mendapatkan ada meja belajarnya, tempat tidurnya yang nyaman. Nah, untuk yang tinggal di rumah edukasi siapa saja nih orangnya? Anak-anak yang dari kurang mampu. Nah, kemudian untuk kegiatannya sendiri, apa saja yang dilakukan di rumah edukasi ini? Karena saya memikirnya kalau misalnya rumah edukasi ya pemirsa ya, berarti ini rumah yang sangat penuh edukasi seperti itu berarti ya. Nah, kalau misalnya di rumah edukasi Dian Bersinar, apakah seperti itu juga bentuknya? Nah, di rumah ini kita mengajarkan ada juga karakter dan ilmu lah. Misalnya kita buat bangun jam 5 pagi, kemudian yang kita mengajarkan juga rohaniannya, misalnya yang Kristen saat teduh, yang Muslim sholat. Nah, setelah itu setiap anak itu mulai melakukan aktivitas sesuai dengan jadwalnya. Ada yang mencuci piring, ada yang masak, dan itu pun dibantu oleh kami gitu. Kami hanya menghandle anak supaya mereka bisa gitu. Nah, setelah itu mereka mandi, sarapan, dan habis itu bawa bontot, bekal siang supaya melatih mereka untuk tidak jajan di luar. Nah, setelah itu mereka ke sekolah, dan pulang sekolah ada yang les, ada yang istirahat. Nah, setelah itu sorenya kita santai, habis itu kita mulai lagi aktivitas sore untuk menyambut malam. Misalnya ada yang seperti itu juga kegiatan aktivitasnya masak untuk malam, ngepel, nyapu, nyuci piring, seperti itu. Berarti bentuk kegiatannya lebih ke kegiatan yang sehari-hari seperti itu ya, tidak pembelajaran formal bentuknya seperti itu. Nah, jadi pemirsa perlu tahu nih bahwa rumah edukasi ini ternyata mengajarkan pendidikan yaitu life skill ya untuk pola hidup yang benar seperti itu. Nah, kemudian juga ternyata di rumah edukasi ini toleransi agamanya juga sangat tinggi karena tadi terdiri dari ada yang muslim dan non muslim seperti itu. Benar ya? Baik, saya beralih ke Zudika. Ada tidak sih syarat yang diberlakukan untuk anak-anak agar bisa tinggal di rumah edukasi ini sendiri? Ya, ada. Kalau dari segi usia, kita terima anak itu usia di atas 9 tahun. Kenapa di atas 9 tahun? Karena berdasarkan pengalaman kami, anak-anak yang berusia di bawah 9 tahun itu adalah anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang tua. Jadi anak-anak di usia segitu masih belum bisa menempatkan atau menerima instruksi dari orang yang lebih tua kan gitu, masih
masih cenderung mereka lebih manja sama orang tuanya. Lebih bergantung. Iya, lebih bergantung Untuk sama orang orang dewasa, tuanya. seperti itu Karena ya. itu kami membuka kesempatan bagi anak-anak di atas 9 tahun untuk bisa tinggal di rumah edukasi. Itu yang pertama syaratnya. Syarat yang kedua adalah anak-anak ini berasal dari keluarga yang memang kurang mampu tadi. Terus anak-anak yang dia pernah yang mengalami eksploitasi di keluarganya gitu, atau yang mengalami yang menjadi korban pelecehan seksual gitu. Terus yang ketiga adalah kita punya partisipasi dengan orang tua, atau orang tua setuju, ada persetujuan dari orang tua antara kita untuk anaknya tinggal di rumah ini. Itu syarat. Nah, apakah kegiatan ini juga berbayar atau malah gratis lagi untuk rumah edukasi sendiri? Ini tidak bayar, kita tidak meminta uang sepeser pun dari orang tua anak, tapi kita membuat kesepakatan buat orang tua gitu. Kesepakatannya adalah kita meminta orang tua untuk turut berpartisipasi, bertanggung jawab lah istilahnya ya kan. Karena mereka punya anak di sini, jadi orang tua harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu dalam bentuk mereka memberikan bentuk barang, misalnya lauk pauk, sayur-sayuran gitu. Dian Bersinar Foundation memiliki relawan-relawan yang berperan besar dalam perkembangan yayasan ini. Selain mengajar, mereka bertugas untuk membimbing anak asuh Dian Bersinar dengan melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter mereka. Nah, untuk kursus, dikabarkan di Kampung Aur ada sebuah kursus. Nah, ini untuk apa dibuat dan tujuannya apa sih? Di Kampung Aur itu Kak Dos sendiri sudah memulai kegiatan belajar di Kampung Aur sejak tahun 2009 ya. Dia juga melihat di sana anak-anak di sana itu yang di pinggiran Sungai Babura gitu. Jadi ada banyak anak di sana yang juga butuh untuk dijangkau, yang juga butuh untuk diberikan hak pendidikan yang sama yang diterima dengan anak-anak yang di rel gitu. Ya tujuannya sama. Mereka itu rentan untuk turun ke jalan, mereka rentan menerima obat-obatan yang terlarang di sana karena orang tua mereka pun kan rata-rata memakai narkoba gitu. Jadi kita hadir ke sana supaya anak-anak itu tertarik untuk belajar, supaya anak-anak itu mau tahu bahwa pentingnya pendidikan bagi mereka. Berarti memang lingkungan tempat tinggal mereka juga rawan, berarti rentan untuk itu ya. Seperti itu. Nah, saya beralih ke Febri. Pengajarnya sendiri nih dari mana saja? Pengajarnya dari bimbingan belajar itu volunteer, bisa dari mahasiswa atau yang sudah bekerja yang berikan hatinya untuk anak-anak seperti itu. Nah, apakah untuk kursus ini juga berbayar atau seperti apa? Atau lagi-lagi gratis? Tidak, gratis. Nah, untuk kursus ini gratis ya. Gratis, iya. Jadi saya penasaran juga dan mau tanya nih, dari mana sih dana-dana teman-teman untuk berkegiatan ini semua? Ya, sebenarnya kami tidak memiliki donatur tetap ya. Kami hanya memiliki donatur spontanitas gitu. Jadi kami biasanya memang kita butuh dana ya. Setiap bulan kita butuh dana untuk operasional, untuk biaya makan anak gitu. Jadi setiap bulannya kita sih sebenarnya berbagi sama teman-teman. Jadi ada donatur yang spontanitas mau memberikan bantuan untuk anak-anak. Sebenarnya kita juga menerima bantuan dibilang dari masyarakat sih gitu. Karena anak-anak ini kan bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita juga membutuhkan bantuan dari masyarakat supaya masyarakat mau juga gitu menolong anak-anak yang sebenarnya mereka kan yang perlu ditolong hidupnya gitu yang susah ini. Nah, apakah untuk buku-buku yang di belakang saya ini juga adalah sumbangan ataupun dari para donatur? Iya, sumbangan. Sumbangan juga ya. Oh, baik. Nah, jadi ada yang ngasih buku, pakaian, peralatan sekolah. Baik Zudika, Febri, kita harus kembali menunda perbincangan kita sejenak. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan Dian Bersinar Foundation ini dan Rumah Edukasi? Berikut liputannya. Belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Bisa menjadi pintar, di sekolah bisa mendapatkan ranking. Misalnya baik-baik, ramah-ramah. Bila minta diajari, mau diajarin. Kalau dulu kan rankingnya masih 8, 10 gitu. Sekarang udah 6, 4 gitu. Rasanya menyenangkan, ada sukacita, ada duka cita juga. Bermain bersama teman-teman, belajar tentang arti hidup dan juga
belajar tentang kebersamaan. Perubahannya banyak dari segi penampilan, terus dari segi karakter, dari segi cara berteman juga, dari segi fisik, cara berbicara, semuanya juga berubah. Misalnya dulu kan tidur jam 11 malam, sekarang tidur jam 10, jam-jam 9, gitulah. Omong-omong tentang kendala nih, apa sih kendala yang sering kalian hadapi di lapangan? Kalau kendala yang pertama itu kami sebenarnya masalah tenaga ya, tenaga relawannya gitu. Jadi kita sangat butuh orang-orang yang mau mengajari anak-anak, yang punya kasih sayang, yang mau terlibat untuk anak-anak gitu, memberikan perhatian anak-anak. Baik itu ngajar anak-anak yang PAUD, juga anak-anak yang bimbingan les gitu. Itu untuk tenaga gitu. Yang kedua, kita juga bermasalah dengan finansial sebenarnya, karena kita tidak punya donatur tetap kan. Jadi sebenarnya setiap bulan kita butuh dana terus untuk operasional kita, untuk kebutuhan di rumah edukasi gitu. Jadi sebenarnya ini juga masalah bagi kami. Apalagi yang sekarang anak-anak PAUD kita itu tinggalnya kan jauh dari sekolah ini gitu. Jadi mereka pun sebenarnya terhambat untuk ongkos transportasi. Akses ke sini ya, ongkos transportasi juga harus bayar gitu ya. Kami juga jadi kami juga butuh transportasi untuk antar jemput anak ke sekolah. Itu sih kendalanya. Nah, mungkin setelah kita berbincang-bincang ini mungkin ada donatur nanti di sana yang mau memberikan sedikit rezekinya seperti itu ya. Baik, saya ke Febri nih. Kira-kira apa sih program kedepannya? Dari Kak Dos juga program kedepannya adalah yang pertama itu kakak itu pengen membuka PAUD di daerah pinggiran juga gitu, misalnya daerah-daerah kumuh itu. Yang kedua membuka panti asuhan. Membuka panti asuhan untuk anak-anak ini bisa berkumpul di sana seperti itu ya. Baik, nah untuk harapannya nih, pertanyaan saya terakhir, untuk anak-anak di Dian Bersinar Foundation ini seperti apa? Kalau saya sendiri, harapan saya buat anak-anak ini supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan karakter mereka juga bertumbuh tidak sama dengan orang tuanya gitu, karena mereka juga adalah calon pemimpin bangsa yang berguna bagi bangsa. Generasi emas Indonesia seperti itu ya. Baik, saya ke Zudika. Kalau harapan saya untuk anak-anak ini ya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak ya sampai kuliah nanti gitu. Mereka lalu bisa bekerja sesuai dengan cita-cita mereka, dan yang paling penting adalah mereka bisa melakukan hal yang sama seperti yang Dian Bersinar lakukan, menolong banyak orang yang membutuhkan. Baik Zudika dan Febri, terima kasih atas perbincangan kita hari ini, menarik sekali dan semoga perbincangan ini bisa menjadi manfaat ya untuk pemirsa yang ada di rumah, dan sukses terus untuk kegiatan di Dian Bersinar Foundation ini sendiri. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Dian Bersinar Foundation ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebajikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh